Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kama yakutu rabbuna wa yakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita lanjutkan kembali untuk malam hari ini imla Ustaz. Setelah lama yang berlibur 6 dan kita malam hari ini melanjutkan di halaman 37 hadfi ba'dun. Hadfu ba'dun. Hadfu yaitu artinya uh, menghapus. Kemudian ba'du itu artinya sebagian, sebagian, sebagian. Kemudian huruf ya huruf. Artinya menghapus sebagian huruf atau ada penghapusan sebagian huruf gitu dalam bahasa Arab. Huruf tertentu. Kita mulai dari yang pertama. Awalan hadful alif. Yang pertama adalah dihapusnya alif. Dihapusnya huruf alif. Tuhdafu alif di khamsati mawadi. Alif itu dihapus di 5 tempat. Ini yang penting ininya aja sebenarnya. Paham kaidah. Kalau misal baca tulisan Arabnya susah ya nggak apa-apa. Karena yang penting ini paham ininya. Tuhdaful alifu. Silakan harokatin. Tuhdaful alifu fi khamsati mawadi'. Atau mawadi'an. Fi khamsati mawadi'. Fi khamsati mawadi'. Iya, ya. Alif itu dihapus di 5 tempat. Di 5 tempat. Nah, baik. 5 tempat. Uh, dihapus di 5 tempat. Ya. Yang pertama adalah di kata ism. Di kata ism. Kata ism ini dihapus. Kata ism. Dihapus. Di awalil basmalati. Di awalil basmalati. Pada awal bismillah. Pada awal bismillah. Maka ini dihapus alifnya. Alifnya dihapus pada awal bismillah. Di awalil basmalati. Likasratil isti'mal. Karena banyaknya penggunaannya. Karena banyaknya penggunaannya. Karena banyaknya penggunaannya. Jadi bismillah itu karena saking banyaknya penggunaannya, maka alif yang ada di kata ism itu dihapus. Jadi ini yang uh, bismi ini di sini itu harusnya kan ada alifnya kayak gini. Harusnya ada alifnya kayak gini. Ya, ismun gitu. Harusnya itu ba gitu ya. Nah, harusnya kayak gini nih. Harus itu kan kayak gini harus. Tapi di sini dihapus. Bismillahirrahmanirrahim ini alifnya dihapus jadi ba langsung sin. Wa yushtaratu li hadfiha. Wa yushtaratu li hadfiha. Sekarang aku sih nggak bisa. Wa yushtaratu li hadfiha. Wa yushtaratu li hadfiha dan uh, ini apa sih orang ulang. Nah, dan ada syarat untuk penghapusannya.
syarat untuk penghapusannya. Ya. Yang pertama syaratnya adalah antud karo al-basmalata kamilatan. Antud karo al-basmalatu, ya. Antud karo al-basmalatu kamilatan. Antud karo Ustadz, al-basmalatu, Afwan ya. kecepet. Agak pelan dikit, Afwan. Dari mana ketinggalannya? Yang barusan. Terus suara Ustadz kayak agak kurang jelas. Nah, feedback suara Ana juga. Apa? Suara Ana juga kayak tuh ada ininya. Timbul tenggelam Ustaz suaranya. Ya, suara Ustadz juga kurang jelas. Gimana? Timbul tenggelam suaranya. Kadang ada, kadang Kadang ada, kadang enggak. Gimana maksudnya? iya, agak kurang jelas. Nah, ini. Jadi gini, untuk imla ini ya, fokuskan ini aja. Fokuskan pemahaman aja gitu. Jadi nggak harus ini kayak apa namanya, hmm, ngarokatin benar gitu maksudnya. Nggak, yang penting ininya aja. Yang penting tuh paham gitu maksudnya. Kaidah-kaidahnya tuh paham gitu. Karena antum kan masih ini ya, kayak mungkin banyak kan bingung gitu. Jadi kalau misal yang harokatnya itu ketinggalan itu nggak apa-apa gitu. Harokatnya itu ketinggalan nggak apa-apa. Yang penting itu eh, paham secara Indonesia gitu. Oh, berarti ada 5 tempat gitu penghapusan alif. Yang pertama eh, di kata isim gitu, di kata isim di awal Bismillah. Sebabnya karena banyak penggunaannya. Itu aja. Jadi terkait eh, ininya gitu, tulisan ininya yang tulisan dari kitab ini di awalil basmalah nikah rotel istimali itu enggak ini. Misal antum enggak ini enggak apa-apa. Misal antum salah ngarokatin itu enggak apa-apa gitu maksudnya. Ketinggalan itu enggak apa-apa. Salah itu enggak apa-apa gitu. Bukan lazim. Paham nggak? Paham nggak maksud Ana? Jadi imla ini yang penting itu paham kaidahnya gitu. Jadi Ana ingin rubah itu karena eh, kayaknya agak terbebani gitu pas mengharokati terus harus dikte pelan-pelan gitu kan. Nah, yang penting itu paham, paham kaidahnya aja. Paham kaidahnya aja gitu ya. Yang penting itu paham kaidahnya aja kayak ya kayak antum lagi kajian aja gitu. Jadi yang penting itu apa yang disampaikan itu paham. Oh, goyah atau tujuan utamanya itu paham. Karena kadang anak juga kadang ini salah ngarokatin kadang. Kadang harusnya anak baca misal ya antul karo gitu. Anak bacanya antul karo misalnya. Itu kan salah. Itu kan salah. Kadang anak selimpet lisannya. Jadi yang penting itu paham. Malahan kalau bisa ya itu punya yang buku ini. Jadi imla itu dijajarin sama buku catatan gitu. Imla, kitab imla ini dijajarin sama buku catatan. Jadi yang ini khusus harokat kok. Nah, nanti yang penjelasan-penjelasan pentingnya untuk misalnya di buku itu ini nggak apa-apa kayak gitu. Tapi anak minta diulang ya, karena orang lain. Hasful alifu, ya hasful alifu, ya artinya alif yang dihapus. Sudah Udah, hasful Ustadz. alifu. Heeh. Terus tuhdaful alifu fi khamsati mawadi'ah. Iya, saya ulangi. Tuhdaful alifu fi khamsati mawadi'ah. Iya, artinya
Alif dihapus di 5 tempat. Alif dihapus di 5 tempat. Alif dihapus di 5 tempat. Satu, ismun. Satu, ismun. Fi awalil basmalati. Fi awalil basmalati. Fi awalil basmalati. Likasrotil isti'mali. Likasrotil isti'mali. Likasrotil isti'mali. Mislu. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang pertama, ini artinya ya. Pertama, pada kata isim. Pada kata isim. Di awalil basmalati, artinya di awal bismillah. Di awal bismillah. Likasrotil isti'mali, karena banyaknya penggunaannya. Likasrotil isti'mali, karena banyaknya penggunaannya. Likasrotil isti'mali, karena banyaknya penggunaannya. Mislu, contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bawahnya, wa yushtaratu wa yushtaratu wa yushtaratu lihadfiha 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 dan disyaratkan pada penghapusannya dan disyaratkan pada penghapusannya dan disyaratkan pada penghapusannya. Yang pertama atau hamzah sini. Ini an tuzkaro al basmalata kamilatan. An tuzkaro al basmalata
kamilatan an tudkaro al basmalata kamilatan, yaitu bismillah disebutkan secara sempurna, yaitu bismillah disebutkan secara sempurna, yaitu bismillah disebutkan secara sempurna. Kemudian fa'in lam tudkaro, fa'in lam tudkaro, fa'in lam tudkaro kamilatan, 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 fala tuhdafu al alifu, fala tuhdafu al alifu, fala tuhdafu al alifu. Artinya, maka jika tidak disebutkan, ulangi, maka jika tidak disebutkan, maka jika tidak disebutkan secara sempurna, secara sempurna, maka alifnya tidak dihapus. Maka alifnya tidak dihapus. Maka alifnya tidak dihapus. Maka alifnya tidak dihapus. Mislu, contohnya, mislu, contohnya, Bismillahi, Bismillahi, Bismikallahumma, Bismikallahumma. Saya ulangi contohnya. Bismillahi, Bismikallahumma, Bismillahi, Bismikallahumma. Kemudian yang ba, an la, an la, an la, yasbiquha syai'un. An la, yasbiquha syai'un. An la, yasbiquha syai'un. Fa'in subiqat bisyai'in, fa'in subiqat bisyai'in, fa'in subiqat bisyai'in, fala tuhdafu al alifu, fala tuhdafu al alifu, fala tuhdafu al alifu. Mislu, mislu, aftatihu, aftatihu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal
masjidi. Hadzal masjidi. Artinya yang ba, syarat yang kedua adalah tidak didahului oleh sesuatu apapun. Tidak didahului oleh sesuatu apapun. Tidak didahului oleh sesuatu apapun. Koma, maka apabila didahului maka apabila didahului oleh sesuatu maka alifnya tidak dihapus. Maka alifnya tidak dihapus. Maka alifnya tidak dihapus. Contohnya kata aftatihu bismillahirrahmanirrahim. Hadal masjidi atau hadal masjidah. Hadal masjidah. Masjidah bukan masjid. Hadal masjidah. Baik. Kita bahas ini ya syarat alif dihapus pada kata bismillah, pada kata isim itu ada dua. Yang pertama, ketika bismillah itu diucapkan secara sempurna. Ketika bismillah diucapkan secara sempurna, maka alifnya dihapus. Contohnya, kata yang atas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau nulis Bismillahirrahmanirrahim, ini tidak dihapus alifnya. Kalau nulis Bismillahirrahmanirrahim lengkap, maka alifnya dihapus. Alifnya dihapus. Tapi kalau nulis Bismillahnya tidak lengkap dengan Ar-Rahmanir-Rahim, maka alifnya tetap. Alifnya tetap. Rahim. Maka alifnya tetap. Seperti di contoh yang ini ya. Nah, ini tidak lengkap. Sementara yang atas di sini, ini Bismillahirrahmanirrahim. Makanya alifnya dihilangkan. Setelah ba, dia langsung sin. Setelah ba di sini, dia langsung sin. Tapi kalau tidak lengkap Bismillahnya, contohnya seperti dua ini, Bismillah atau Bismikallahumma, maka alifnya tetap ada. Alifnya tetap ada. Setelah ba, dia nulis alif. Tidak langsung ke sin. Jadi ini kalau
bismillahnya lengkap, alifnya dihapus. Kalau bismillahnya tidak lengkap, maka alifnya ditulis. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah kata bismillah atau bismillah itu tidak didahului oleh sesuatu. Kalau misal didahului oleh sesuatu ya, atau kata, maka alifnya ditulis. Alifnya ditulis. Contoh di sini, aftatihu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi sebelum kata bismi, itu ada kata aftatihu. Maka alifnya ditulis. Beda sama yang atas. Sebelum kata bismillah tidak ada kata sebelumnya. Jadi langsung bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak ada kata fi'il atau kata apa yang mendahului itu, maka setelah ba langsung sin, mim, ya. Alifnya tidak ada. Sementara di contoh yang ba, sebelum bismillah ini, kata ism ini sebelumnya, itu ada kata aftatihu. Ya. Maka dia ditulis lengkap. Ada alifnya. Alifnya tidak dihapus. Seperti itu. Baik, sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Jelas, Jelas atau insyaallah. ada pertanyaan? Baik. Kemudian syarat kedua, ya, atau bukan syarat kedua ya, kata-kata yang alifnya itu dihapus. Yang kedua adalah pada kata berikut ini. Ya. Al-kalimatu at-taliyatu. Al-kalimatu at-taliyatu. Al-kalimatu at-taliyatu. Jadi kata-kata yang alifnya dihapus ya, itu adalah kata-kata berikut ini. Allah, Allah, kemudian ilah, Allahu, ilahu, ilahun, itu kan aslinya uh, Allah itu kan aslinya ada alifnya itu di tengah. Itu. Allah itu makanya ada mad di tengah kan. Allah itu artinya ada alifnya, harusnya ditulis ada alifnya, tapi dihapus. Kemudian ilahun, ilahun itu lamnya panjang. Ilahun itu harusnya ada alifnya, tapi dihapus. Ilahun. Kemudian ada ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu, ini mimnya kan harusnya ada alif ya. Ar-Rahmanu, panjang. Tapi dihapus. As-Samawatu, ini juga biasanya dihapus ketika di penulisan-penulisan. Samawatu. Toha, ini juga sama. Toha. Kemudian yang terakhir, lakin sama lakinna. Itu kan ada alifnya ya. Lakin sama lakinna. Lakin, lakinna. Itu kan panjang. Itu kan panjang. Ya. Jadi kata-kata berikut ini al-kalimatu at-taliyatu, kata-kata berikut ini. Kemudian yang ketiga asmaul isyarati. Asmaul isyarati.
asmaul isyarati. Isim-isim isyarah atau kata-kata tunjuk. Isim-isim isyarah atau kata-kata tunjuk artinya. Saya ulangi. Asmaul isyarati artinya isim-isim isyarah atau kata-kata tunjuk. Isim-isim isyarah atau kata-kata tunjuk. Contohnya hada. Hada itu ada alifnya di ha. Hada hanya panjang. Hada. Kemudian ada hadhihi. Hadhihi. Ha-nya panjang. Kalau ada alifnya tapi dihapus. Hadhihi. Hadhihi. Kemudian ada hadani. Hadani. Itu hanya juga panjang. Hadani. Itu ada alifnya harusnya tapi dihapus. Hadani. Kemudian haulai. Haulai. Itu di haknya juga panjang. Haulai. Haknya panjang. Kemudian ada ulaika. Ulaika. Lamnya ada alifnya. Lamnya panjang. Ulaika. Kan? Ulaika. Dan yang terakhir adalah kata tunjuk zalika. Zalika. Itu di zal ada alifnya tapi dihapus. Zalika. Kalau nggak ada alifnya maka dibacanya pendek. Zalika. Tapi karena ada alifnya tapi alifnya penulisannya dihapus, maka dibacanya zalika. Jadi yang dimaksud dihapus di sini, ya, itu bukan dihapus secara penuh. Ya, dari awal pembahasan ini, yang dihapus ini maksudnya adalah dihapus penulisannya, tapi dalam bacaan itu tetap ada. Gitu. Dibacanya tetap panjang, tapi alifnya tidak ditulis. Jadi penulisannya dihapus, tapi bacaannya tetap ada. Gitu. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ustadz, itu kalau di Ustadz saya Apa? menggema ya. Suara anak menggema. Ya, Itu bagaimana? kalau dihapus tapi diganti dengan alif roh ya Ustadz. Ulangi. Itu dihapus tapi secara rosem dihapus diganti dengan alif roh. Alif Sohiro. Alif yang kecil itu Ustadz. Oh, ya tetap dihapus namanya. Bukan diganti. Itu itu sebagai penanda saja bahwa bacaannya itu panjang gitu maksudnya. Oh, dobet ya, dobet tanda baca aja Ustadz. Mm-mm. Kalaupun tidak ditulis harokatnya tetap harus dibaca panjang. Paham nggak? Misal itu kan kalau Nah, Quran ya. Kalau nggak iya, Quran pun, ini kan bukan Quran ini. Ini yang kita buka ini kan bukan Quran. Meskipun tulisannya seperti ini ya, di mimnya ini nggak ada gininya, maka iya, tetap dibacanya harus Ar-Rahmanu. Nggak bisa hanya karena nggak ada alif sogiroh ini misalnya terus kemudian kita baca Ar-Rahmanu. Enggak, tetap harus dibacanya Ar-Rahmanu. Meskipun tidak ada penulisan harokatnya seperti itu. Karena harokat itu aslinya akhir-akhir munculnya. Jadi eh, harokat itu kan baru gitu. Sebelumnya itu kan Al-Quran nggak ada. Gitu. Bahkan titiknya aja kan nggak ada. Gitu. Jadi itu iya. baru-baru. Ada lagi Nah, pertanyaan sudah Ustadz. yang lain? Ustaz, maksudnya dihapus ini untuk di buku atau di Al-Quran sih? Al-Quran itu namanya ilmunya Rosem Utsmani gitu. Itu ada ilmunya sendiri. Kaidah penulisan Al-Quran namanya Rosem Utsmani.
Nah, yang kita pelajari itu namanya rosem imla'i. Yang sekarang kita pelajari imla'i, rosem imla'i. Jadi kaidah yang ada di imla'i ini bisa jadi beda sama yang di Quran. Karena Quran itu punya ilmu sendiri namanya, ilmu penulisannya namanya rosem Utsmani. Nah, yang kita pelajari ini adalah penulisan secara umum gitu. Penulisan secara umum. Meskipun ada contoh dari Al-Quran misalnya di sini. Di sini penulis mencantumkan contoh Toha gitu. Kan dari Al-Quran ya. Misalnya. Atau Bismillahirrahmanirrahim itu kan juga ayat gitu ya. Kemudian yang lain. Tapi meskipun beberapa diambil dari Al-Quran, tapi yang kita pelajari ini adalah penulisan secara umum gitu. Kaidah umum bahasa Arab, penulisan yang umumnya itu gini gitu loh benar. Kalau di Quran bisa jadi nanti ada yang beda gitu. Jadi ada yang beda. Nah, tapi Al-Quran itu punya ilmu sendiri tentang penulisannya namanya Rasul Utsmani. Dan itu memang banyak beda dibandingkan dengan apa namanya penulisan imla'i. Contoh, di Al-Quran ada tulisan ini. Nah, ini dalam Al-Quran dibaca yukhadi'una. Yukhadi'una. Ini kalau secara imla'i salah. Kita nggak boleh kalau nulis imla. Itu yukhadi'una begini nggak boleh. Tapi kalau Al-Quran boleh. Karena Al-Quran itu punya ilmu sendiri. Gitu. Namanya Rosem Utsmani. Gitu. Makanya mushaf itu kan ada dua. Kalau untuk belajar mushaf cetakan lokal sama mushaf cetakan ini cetakan Madinah misalnya. Maka itu kan untuk melihat hurufnya beda. Penulisan hurufnya itu beda. Harokatnya itu kadang beda. Sama mushaf cetakan lokal misalnya. Itu seringnya beda. Atau coba bandingkan, jejerkan. Pasti beda. Kadang malah ada yang tandanya itu begini. Gitu. Bihi ya, bihi itu nulisnya gini ya. Ini terus harokatnya pendek ini. Itu kalau ini ya, mushaf Madinah. Terus di sampingnya ada gini kayak ya gini. Itu berarti suruh dibaca panjang gitu. Jadi ada kaidah-kaidahnya sendiri. Gitu. Jadi yang kita pelajari ini kita terapkan dalam penulisan bahasa Arab secara umum. Sementara kalau Al-Quran itu ada ilmunya sendiri gitu. Jadi nggak bisa dijejerkan gitu maksudnya. Dia punya kekhususan sendiri dalam penulisannya. Baik, ada lagi tanyanya? Jelas nggak Uti Dewi? Nah, Ustaz. Yang lain? Insya Allah Ada jelas lagi? Ustaz. Baik, insya Allah cukupkan saja malam hari ini karena sudah jam 9. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kepada penulis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Nah,